penasaran kenapa sih aku tuh lulus S1, kuliah S2 lagi, kenapa nggak langsung kerja, apa bisnis aja. Kalau misalnya aku mulai bisnis waktu itu, mungkin sekarang sudah jalan beberapa tahun dan jauh lebih sukses dibandingkan aku yang kuliah S2 dulu, terus lulus S2 baru bisnis. Oke, ini alasannya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi dan notifikasi dari video-video terbaru karena aku upload video 2 hari sekali. Nah, jangan sampai ketinggalan video selanjutnya ya. Oke, jadi apa alasannya aku lanjut kuliah S2? Nah, alasannya waktu itu ada 3. Jadi aku tuh berprinsip kalau melakukan sesuatu itu harus memenuhi 3 hal. Kalau misalnya cuma memenuhi 2 hal, satunya enggak, maka nggak aku lakukan. 3 hal itu adalah apa? Yang pertama kesempatan. Kalau misalnya kesempatannya ada, kenapa enggak? Jadi pertama kesempatan, kedua keinginan, ketiga kemampuan. Jadi kita kesempatannya ada, kesempatannya ada nggak sih? Kedua, kitanya mampu apa enggak? Ketiga, kita suka apa enggak? Kalau cuma ada salah satu, misalnya kesempatannya ada, kemampuannya ada, tapi kita nggak suka, jangan dilakukan. Atau mungkin kita suka, terus sudah itu kita juga kesempatannya ada, tapi kita merasa dan tahu bahwa kita tidak mampu di situ, maka nggak usah. Ya, dan kuliah S2 ini, aku merasa itu tiga-tiganya masuk. Jadi kenapa nggak untuk dilakukan gitu. Jadi waktu itu gini, aku setelah lulus S1, aku berusaha nyari kerja kemana-mana, dan nggak dapat, dan waktu itu sekitar awal tahun 2016, aku mulai sambil bisnis, bukan bisnis sih, freelance. Terus udah itu, aku juga nyari kampus ke sana kemari, belum nyari kampus sih, aku masih daftar-daftar kerja ke sana kemari, sampai akhirnya sekitar bulan Maret aku bilang sama diriku sendiri, kalau misalnya sampai Maret ini, aku nggak dapat kerja, aku akan daftar kuliah. Ternyata sampai Maret aku tetap nggak dapat kerja. Akhirnya sekitar bulan April aku daftar kuliah. Tapi sebelum daftar kuliah aku nyusun tesis dulu. Jadi kenapa tesisku bisa selesai cepat? Karena aku sudah nyusun tesis sebelum aku daftar kuliah. Jadi aku udah punya rencana nih nanti tesis itu aku mau ngapain. Semester 1 aku kuliah semua sambil apa, semester 2 sambil apa, semester 3 dan 4 sambil apa. Jadi udah ada rencananya selama 2 tahun ke depan itu kalau aku kuliah kira-kira frameworknya kayak gimana. Baru setelah itu aku daftar kuliah, ikut seleksi, lolos, terus udah itu jadi di semester 1 aku tuh kuliah sambil udah nyusun tesis, menghubungi dosen pembimbing yang kemudian dosen pembimbing tersebut yang aku targetin tuh tetap gak jadi dosen pembimbingku. Tapi overall aku sudah melakukan sesuai dengan rencanaku. Nah, jadi pertama, kenapa aku lanjut kuliah yang dari yang 3 tadi ya? Pertama, kemampuan. Aku merasa aku mampu untuk melanjutkan kuliah. Jadi sebelum mulai kuliah, aku udah baca-baca juga di blog, lihat di vlognya orang lain, terus udah itu nanya-nanya juga tentang ke kakak tingkat yang sudah kuliah waktu itu, tapi dia juga belum tesis. Aku nanya kalau kuliah di sana kayak gimana, terus udah itu aku mempertimbangkan dengan kemampuanku. Kira-kira aku mampu nggak sih dengan beban yang nantinya seperti itu, aku juga sambil nanti kerja part-time dan freelance, sanggup nggak untuk kuliah dan juga menyelesaikan kuliah tepat waktu sesuai targetku. Terus di situ aku ngambil kesimpulan, oke, aku sanggup menyelesaikan dengan beban sekian, berarti kira-kira effort yang harus aku berikan sekian. Oke, aku bisa dan punya kemampuan di situ. Kedua, yaitu keinginan. Aku pengen nggak sih, minat nggak sih di situ. Makanya sebelum mulai kuliah aku udah menyusun tesis. Jadi aku udah punya gambaran nih, aku minatnya di mana dan nanti arahnya mau kemana. Biasanya jadi permasalahan adalah ketika kita melanjutkan kuliah S2, kita nggak punya gambaran nanti mau ke arah mana. Jadi kita nggak ada minatnya tuh yang membuat kita tetap berada di jalur kita selama 2 tahun itu. Karena nanti udah kuliah S2 tuh pasti banyak banget godaan. Apalagi kalau misalnya pas udah kuliah S2 terus dilamar. Cewek-cewek ini terutama ya. Udah itu dilamar nikah, udahlah nikah dulu. Abis itu sulit tuh untuk mempertahankan biar kamu bisa tetap sesuai dengan target awal lulus tepat waktu. Kecuali emang dapat suami yang suportif banget ya. Oke, itu. eh Keinginan, kayak aku suka dengan bidang itu dan waktu itu aku emang punya tujuan, aku pengen menemukan suatu minuman fungsional yang pertama di Indonesia untuk mengatasi insomnia. Dan aku menyelesaikan itu persis sesuai dengan yang aku targetkan. Kenapa? Karena aku emang minat di bidang itu. Dan yang ketiga yaitu kesempatan. Jadi waktu itu memang karena nggak dapat kerja dan kesempatan yang terbuka luas adalah kuliah di depan mataku. Setelah itu juga ada kesempatan beasiswa. Waktu itu ada beasiswa alumni. Jadi kalau misalnya yang S1-nya itu IPK-nya di atas 3,25, maka berhak untuk mendapatkan beasiswa alumni. Dan waktu itu alhamdulillah IPK aku S1 tuh 3,28. Jadi beda dikit, tapi sudah memenuhi syarat untuk bisa dapat
beasiswa alumni. Ya udahlah, kalau misalnya tiga-tiganya oke masuk, kenapa nggak aku manfaatkan untuk kuliah di sini, dapat beasiswa juga kan. Akhirnya waktu itu aku lanjutlah kuliah di jurusan yang sama, yaitu teknologi hasil pertanian. Tapi karena minatku pengen menemukan minuman fungsional tadi, aku ngambil minatnya nutrisi. Alasan lainnya apa sih selain ketiga hal itu? Alasan lainnya aku mikir investasi. Jadi banyak banget nih anak-anak yang berusia 20-an dan ya disuruh investasi itu saham, uang, dan lain sebagainya. Dan kita di usia 20 tahun emangnya punya uang sebanyak itu? Enggak kan? Paling kita juga bisa investasi reksadana, belum bisa main ke saham lah. Atau kalaupun iya, berarti kan kita harus punya ngumpulin modal dulu. Nah, bagi aku yang waktu itu kerja juga masih part-time, freelance, daftar kerja di mana-mana nggak keterima, maka investasi dari segi finansial itu bukan pilihan. Dan setelah aku baca-baca, waktu itu aku rajin baca-baca buku tentang investasi, investasi terbaik bagi anak usia 20-an adalah investasi ke diri sendiri. Investasi ke diri sendiri itu apa sih? Skill, kita tingkatin skill, high skill income itu apa aja sih? Copywriting lah, atau digital marketing lah, apa tuh yang bisa menghasilkan revenue buat kita. Selain itu, investasi juga ke kesehatan. Kita olahraga, kita olahraga, terus udah itu hidup yang sehat tuh, terus udah itu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini bisa aku dapat di mana nih? Aku belajar dari YouTube, bisa sih belajar dari YouTube, cuma kalau misalnya yang tadi itu 3 tuh, keinginan, kesempatan, sama kemampuan ada, kenapa aku nggak mendapatkan pengetahuan dari situ juga. Toh ketika aku kuliah, aku juga tetap bisa lihat YouTube kok untuk belajar kayak gitu. Jadi oke lah, aku daftar kuliah karena aku mikir itu adalah investasiku. Investasinya gimana sih? Jadi kalau misalnya nih aku kuliah sekarang, setidaknya ya aku nggak pinter-pinter banget gitu ya, terus udah itu aku dapat ijazah S2. Just in case misalnya setelah lulus pun aku bisnis, ijazahku itu nggak kepake dalam suatu kondisi, misalnya bisnisku nggak berjalan dengan baik, aku tuh punya ijazah S2 yang ini bisa membantu aku. Misalnya aku pengen daftar jadi dosen lah, atau aku daftar kerja, aku punya ijazah gitu, yang itu nanti akan membantu aku gitu. Aku mikirnya investasi ke situ. Terus kedua, aku investasi untuk link. Jadi kalau misalnya aku kuliah S2, aku ketemu dengan orang-orang yang berbeda dari teman-temanku S1. Oke, mungkin ada beberapa orang yang teman-temanku S1, tapi aku ketemu dengan orang-orang lain, orang yang udah kerja, orang yang sudah uh, punya bisnis, orang yang udah kehidupannya itu beda dengan circle aku sebelumnya. Nah, disitulah aku investasi link. Dan ternyata benar, ketika aku S2, aku ketemu dengan orang-orang yang lingkungannya benar-benar beda. Dia udah berkeluarga, ada yang udah punya anak, ada yang udah bekerja di instansi, ada yang udah bisnis, ada yang investor, kayak gitu. Dan wah, aku dapat benar-benar lingkungan yang baru, sudut pandang yang baru, dan itu emang kerasa sih mengubah diriku dibandingkan aku yang lulus S1, nggak kuliah S2 nih. Pikiranku masih persis kayak waktu dulu lulus S1, tapi ketika aku ketemu teman-teman S2, aku ketemu orang lain, ketemu tiap hari, malah kan karena kuliah tiap hari, terus juga kelompokan, jadi aku bener-bener oh ya oke, aku menambahkan manfaat di sini. Jadi menurutku investasi sih. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang berpikir perlu kuliah S2 apa enggak, kalau misalnya 3 tadi terpenuhi, keinginannya suka, oke, ada interest di situ, terus ada itu kedua juga dari segi kemampuan mampu, dan ketiga kesempatannya ada, kenapa enggak gitu. Tapi dalam artian kayak gini, ketika kamu memilih itu, nggak ada yang kamu korbanin ya. Soalnya kenapa? Ini ketika aku sekarang mau daftar kuliah S3, aku tuh kayak mempertimbangkan gini, aku daftar kuliah S3, oke, kemampuan, keinginan, dan kesempatan itu ada. Tapi di satu sisi, kalau aku kuliah S3, ini kebagi waktunya dengan aku ngurus bisnis sekarang. Dan sementara bisnisku ini lagi grow up setiap harinya. Jadi ini sekarang aku lagi mempertimbangkan kuliah S3 apa enggak ya gitu. Kalau misalnya teman-teman merasa ada sesuatu yang harus dikorbankan kayak gini, teman-teman bisa mempertimbangkan dulu. Tapi kalau misalnya emang gak ada yang dikorbankan kok, kayak kemarin aku kan mau kerja juga nggak ada. Nah, orang ngelamar kerja kemana-mana juga nggak keterima kan, ya udahlah kuliah aja gitu. Kalau misalnya kondisi seperti ini, ya silahkan. Tapi kalau misalnya masih bingung juga, bisa banget tanya di kolom komentar di bawah ini, dan aku akan dengan senang hati menjawab pertanyaan teman-teman. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification, dan juga sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.